Minggu ini lanjut lagi bersama dengan siapakah? Saya sapa dulu yang punya rumah. Budi Adi, selamat malam. Selamat malam Daniel dan sahabat Sonora. Selamat malam. Iya, dari tadi nih gimana, dan opini Witiani, Dianinya belum masuk padahal Itu mau ngomong. dia. Padahal Dianinya mau disimpan dulu nih. Iya, padahal mau ngomong nih, Dan. Yang pertemuan Gimana? kedua kan tentang konsep konsep. wedding. Iya. Nah, hari ini sekarang yang ketiga kita akan bicara tentang venue. Nah, karena kemarin yang kedua kita konsepnya adalah wedding di dengan kemarin namanya, Bu? Virtual. Virtual drive-in wedding. Ya, malam hari ini kita akan berbincang dengan yang punya Gelora Bung Karno. Yang punya Artpreneur, Ciputra Artpreneur, ya. Ya, mau disapa sekarang Deputi Boleh. Halo, selamat malam Mbak Heni Tanadi. Selamat malam. Selaku Deputy GM Sales dan Marketing dari Ciputra Artpreneur. Halo. Halo. Mas Dani. Halo. Kami di Zoom loh sahabat Sonora, jadi saya bisa lihat-lihatan, Anda mendengarkan saja ya, nggak apa-apa. Tadi kita nunggunya udah lama loh, Daniel. Ya, Mbak Heni ini tepat sekali, on time. Oh loh, siaran jam 7, setengah 7 udah buka loh, ruang Zoom. Tapi gimana nih? Venue gimana nih? Sudah mulai buka kah atau gimana sih? Iya Mbak Hen, venue gimana nih venue? Kita ini sekarang lagi siap-siap nih, karena kan merujuk pada protokol kesehatan new normal nih dari pemerintah. Nah, Ciputra Artpreneur itu udah siap-siap itu kita pakai untuk 50% daripada kapasitas daripada ruangan itu sendiri. Nah, jadi berapa tuh Mbak Hen kalau 50%? Kurang lebih tuh kalau misalnya all gallery, kita lantai 11 kita ada all gallery, itu kurang lebih kapasitinya kalau normal itu 1.000. Nah, new normal ini kita cuma bisa maksimal 500. Oke. Dan kemudian kita ada venue lagi, yaitu theater Ciputra Artpreneur di lantai 13, itu sama. Kita juga membatasinya menjadi 440 kursi dari 1.163 kursi yang ada. Jadi kurang lebih kita hanya pakai 38% dari jumlah kursi yang ada. Jadi kita tuh benar-benar make sure bahwa protokol kesehatan itu betul-betul diimplementasikan di Ciputra Artpreneur. Kemudian kita juga kan untuk dari pintu masuk ya, pintu masuk Ciputra Artpreneur kita juga udah mulai protokol kesehatannya itu. Pintu masuk Ciputra Artpreneur kita bisa melalui lift Satrio, kemudian kita ada lift drop off di lantai 11. Nah, keduanya kita udah standby tuh petugas kesehatan security kita dengan lengkap dengan pemeriksaan suhu tubuh, kemudian encourage untuk pakai masker, kemudian memberikan hand sanitizer untuk digunakan. Nah, kemudian waktu masuknya kita juga petugas kita sudah standby untuk make sure jarak antara peserta yang satu, pengunjung yang satu dengan pengunjung yang lain benar-benar berjarak itu minimal 1 meter. Jadi pakai itu kali ya, yang ini ya, Dan, kayak stiker itu ya, Mbak Heni? Kita buat signage-nya di foyer daripada galeri. Lumayan banyak sih yang kita persiapkan. Sekarang kita lagi siap-siap semuanya, dan ini sudah ready. Kita benar-benar kalau misalnya sudah smooth semuanya, sudah dikeluarkan izin keramaian segala macam, kita udah ready untuk benar-benar rock and roll. Jadi let's roll gitu ya. Nah, tapi kalau untuk pembersihannya sendiri gimana tuh Mbak Hen? Itu kan tadi protap yang kalau pengunjungnya kita kan tadi suhu segala macam, tapi pembersihan ruangan itu bagaimana? Nah, sesuai dengan protokol kesehatan juga nih, setiap ruangan, setiap area di properti kita itu benar-benar kita make sure higienitasnya itu terjamin, kebersihannya terjamin. Karena moto kita sendiri ada safety dan security. Jadi maksudnya mereka juga merasa safe di dalam
dengan apa saja yang kita sudah lakukan gitu sesuai dengan tata protokolnya, protokol kesehatannya. Nah, penyemprotan disinfektan ini kita lakukan untuk area office juga, di galerinya juga, di ruang-ruang semuanya, di toiletnya, di ruang hiasnya, di tidurnya, di backstage-nya, di setiap area itu kita disinfektan. Itu acara sebelum dimulai kita disinfektan, kemudian selesai acara kita disinfektan sekali lagi. Oh, okay. Kemudian kita juga ada gugus tugas, namanya tim gugus tugas, untuk memastikan bahwa kegiatan sterilisasi ini berjalan sesuai dengan prosedurnya. Oke. Lengkap berarti ya dari keamanan bagi pengunjung. Iya, kalau saya dengar sih lengkap ya, Dan. Iya. Tapi seandainya lagi nggak ada acara, seberapa sering sih dilakukan disinfektan ini? Kita melakukan disinfektan itu minimal seminggu sekali. Minimal. Iya. Sesuai dengan kebutuhan. Baik. Bu Diani, kalau sebagai WO sendiri, tantangannya ketika memilih venue, apalagi dalam kondisi seperti ini, apa aja sih, Bu? Tantangannya ya pasti tadi harus makin luas, makin baik gitu. Iya, justru luasannya, lalu jumlah orangnya, ya kan, yang harus dibatasi. Dan itu tidak mudah untuk pernikahan di Indonesia ya, Mbak Hen, yang biasanya ribuan orang, gitu kan? Ya tantangannya di situ, karena di Indonesia ini kan seperti Diani pernah bilang, wedding itu adalah social event gitu. Jadi yang diundang tuh banyak. Kalau di luar negeri mungkin lebih biasa mengundang jumlah sedikit ya, Mbak Hen. Ya paling itu sih. Jadi harus memberi pengertian kepada keluarga juga, terutama yang keluarganya keluarga besar pula gitu kan. Aduh. Oke. Animo masyarakat itu seperti apa, Bu Heni? Maksudnya apakah mereka juga, walaupun izin keramaian sudah diadakan, apakah mereka juga sudah mulai antusias itu untuk membuat event seperti resepsi pernikahan ini? Sampai dengan sekarang sih masih belum ya. Mungkin di August onwards ya. Sepertinya di August onwards itu ada beberapa bookingan. Kemungkinan karena masyarakat juga pengen lihat juga sih keadaannya. Saya rasa gitu. Sebetulnya karena itulah makanya tercetus nih gagasan nih antara Mbak Diani dengan Ciputra Artpreneur nih pengen kerjasama untuk live streaming wedding ya, Mbak ya. Yes. Oh. Soalnya jujur nih Daniel dan sahabat Sonora dan Mbak Heni. Tadi Mbak Heni kan bilang kapasitasnya 1000 jadi 500. Tapi jujur buat Diani aja, Diani masih takut terus terang. Kalau 500 secara jujur gitu. Jadi mungkin ya kita akan, ya ini yang saya bicarakan dengan Mbak Heni, kayaknya akan melakukan virtual wedding bersama Ciputra Artpreneur, wedding organizer-nya Belladonna. Tensinya Daniel Wibowo berarti. Tetap ya Dan ya, tetap ya. Boleh itu Mbak Diani. MC tidak boleh dilupakan. Oke. Noted. Nah, rencananya seperti apa nih, Bu? Jadi saya pikir sih, saya tetap akan jumlah orang mungkin 30. Jadi benar-benar hanya keluarga inti. Ini yang di bayangan saya ya Mbak Hen ya. Lalu yang tamu-tamu lainnya, undangan lainnya ya lewat live streaming, maksudnya kita siarkan secara online gitu. Benar-benar. Itu ada satu tempat di Ciputra Artpreneur itu namanya Gallery 3. Itu pas banget sih untuk venue yang Mbak Diani bilang itu. Yang kecil ya. View Jakartanya itu spektakuler, benar-benar yang breathtaking gitu. Oh, saya tahu yang kaca ya, yang kaca. Benar-benar. Dan itu keren banget. Kalau misalnya kita lakukan live streaming di sana, intimate-nya dapat. View-nya dapat. View-nya itu dapat banget. Kota Jakarta mau malam itu yang breathtaking deh, mungkin betul-betul yang spektakuler.
Iya, Jadi berarti tinggal kita bungkus Mbak, itu aja Mbak, kita jual Mbak besok Mbak paketnya. Oh langsung loh, Baiklah, Daniel. udah ada yang bungkus-bungkus, asal jangan lupa MC-nya saya ya. Kita lanjutkan lagi kebutuhan live streaming seperti apa ya, karena kan ini akan menjadi pilihan banyak orang disiarkan melalui Zoom, kebutuhan untuk koneksi internet dan sebagainya kita akan bahas di sesi yang selanjutnya, masih Opini with Diani. Mari kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini, sahabat Sonora, di Opini with Saya Diani. Bu, hari ini cantik banget loh, Bu. Tumben-tumben loh, seneng loh saya ngelihatnya. Bukannya biasanya cantik juga, enak aja. Hari ini lebih. Hari ini lebih. Berarti itu karena bajunya, saya rasa. Oh, karena bajunya. Kemana hari ini? Enggak kemana-mana, di rumah aja. Tadi baru bilang sama Desi, kayaknya baju ini bagus deh, memang gue kayaknya Bagus jadi ini. loh, Bu. Soalnya yang minggu lalu tuh kayaknya agak terlalu gini-gini jadinya gitu. Oh, iya. Ini obrolan kita pribadi ya. Tapi tadi sempat disinggung tentang live streaming. Bagaimana tamu hanya 30 seminimal mungkin, kemudian akan disiarkan ke seluruh dunia. Yang berarti salah satu yang paling krusial adalah koneksi internet nih. Iya, betul. Koneksi internet. Jangan sampai nge-lag gitu ya. Paling sebel kan kalau lihat tuh nge-lag gitu. Nah itu gimana tuh Mbak Hen, koneksi internet, kesiapannya di Ciputra Artpreneur? Wih, kalau misalnya internet itu Ciputrapreneur sangat mendukung ya. Itu bandwidth-nya itu sampai dengan 5 Mbps. Wah, bandwidth-nya aja gede banget. Jadi itu mendukung untuk live streaming, cocok banget sih. Oke, jadi memungkinkan banget ya. Iya, karena kita juga udah memikirkan berbagai aspek ya. Untuk mendukung live streaming ini, karena kan untuk dalam kurun waktu dekat wedding untuk yang bertatap muka yang itu agak mungkin nggak begitu, mereka riskan ya untuk melakukannya ya. Jadi salah satunya yang pasti akan booming itu live streaming. Saya rasa juga gitu sih, soalnya saya pribadi aja takut gitu, tadi saya bilang kan gitu, maksudnya kalau masih sebanyak itu, aduh, kalau masih ratusan maksudnya kayaknya masih belum siap kayaknya. Terus kalau untuk ini ya katanya makanan ya Mbak Hen, katanya lupakan prasmanan ya, berarti makan duduk ya sekarang ya. Benar. Kebanyakan juga mulai ke lunchbox atau dinner box ya. Soalnya kalau untuk meeting begitu ya. Soalnya katanya menghindari, kalau prasmanan kan ngambil sendiri tuh gitu. Nah, menghindari penularan mendingan duduk dengan jarak yang misalnya meja itu dulu kan kalau satu meja isi 10 orang ya, 10 orang duduk, katanya sekarang tuh 5. Setengahnya sih. Iya, setengahnya. Nah, jadi terus di-serve. Berarti ini sih nanti dan tantangan untuk kawan-kawan dari catering harus menyediakan menurut saya lebih banyak personil ya Mbak Hen ya. Trainingnya harus diperbanyak sih. Oke, kesiapan untuk Ciputra Artpreneur sendiri seperti apa untuk masalah kerjasama dengan catering dan sebagainya ini? Ya. So far sih kita sangat open ya untuk karena kita kan ada kerjasama dengan beberapa catering juga. Nah, catering itu rata-rata juga mengikuti protokol kesehatan gitu. Mereka juga membawa makanan sebelum ini terjadi juga kita protokol kesehatan kita memang sangat-sangat ketat sekali. Nah kan image dari satu acara kan venue juga termasuk di dalamnya gitu. Nah kita sangat menjaga sekali tentang kesehatan, tentang kebersihan, supplier ataupun vendor yang kita pilih untuk bekerja sama dengan kita itu benar-benar sudah pilihan. Maksudnya mereka sudah teruji dari kesehatannya, makanannya betul-betul di wrap dengan bersih. Waktu datang juga trolley mereka juga bersih. Jadi dari situ sampai dengan sekarang sih karena belum, tapi kita memang udah encourage mereka untuk memang betul-betul kalau misalnya datang itu harus betul-betul bersih, disinfektan dulu gitu sebelum masuk. Mungkin tidak disemprot tapi dilap, karena kan makanannya kita kan sangat mungkin dilap secara bersih, dan waktu masuk juga kita perhatikan, kita sih supervise untuk seperti itu. Dari pihak kita udah standby, pihak banket yang untuk
memang memperhatikan itu. Dan mungkin timnya juga kan tetap pakai masker, pakai face shield kayak gitu ya, pakai sarung tangan ya. Benar, karena ini makanan ya, kita kan sangat concern sekali sih terhadap itu. Oke, makanannya disemprot disinfektan kan biar semakin bersih sampai ke perut-perutnya. Kamu jangan kayak Trump ya. Aduh, Daniel. Kenapa saya ketularan Donald Trump ya? Loh kamu tuh. Apa kata Donald Trump, disuntik disinfektan ya dia bilang. Iya sepertinya ya. Itu akan bikin saya. Nah, waktu pesta juga lebih singkat loh Daniel. Oh gitu. Dan Mbak Hen ya, katanya nggak boleh lama-lama ya. Ini lebih seru lagi nih Daniel dan Mbak Hen. Jadi kita besok-besok bisa bikin pakai shift-shiftan pestanya kita Dan, karena waktunya singkat. Gitu singkat kali ya Mbak. Berapa lama? Ini karena waktu kita ada ide kayak misalnya kan gini, hari baik bulan baik biasanya kan banyak yang wedding tuh. Betul. Yang bulan 12 atau ini mungkin 20 10 apa gitu kan 2010 atau apa 2010 2020 gitu. Mungkin 2010. bakal baik bulan baik itu kita planning kayak 1 hari mungkin kita bisa ambil 3 gitu mudah-mudahan. Wow. Iya itu seru sekali loh Dan. Jadi tinggal jam segini sampai jam segini, kayak sebenarnya Mbak Hen kayak di Bali sih. Di Bali kan juga beberapa venue tuh sering sekali pakai shift ya, maksudnya ada slot waktunya. Iya benar. Tuh Dan, jadi sehari bisa 3 kali MC Dan. Wow. Nongkrongnya di Ciputra ya Ya kan? kita tinggal di Ciputra Art Trainer aja udah, tinggal next ya klien berikut gitu. Nginep sebelah ya Bu. Sebelah. Anyway, Bu Diani kalau singkat ini kita ngomongin pemberkatan atau ngomongin resepsi nih? Resepsi berarti kan? Resepsi. Kalau singkat itu akan seperti apa? Berapa lama dan apa saja yang ada di situ? Menurut bayangan Bu Diani sebagai Sebenarnya bukan bayangan saya sih, tapi kalau saya baca dari protapnya Menteri Dalam Negeri ya, karena kan ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri, 1 jam loh maksimum. Oke. Itu mau ngapain aja Bu di resepsi 1 jam Bu? Ya pasti acara makannya ada. Tadi yang Diani bilang sitting dinner atau sitting lunch. Pokoknya ini ya Mbak Hen, pokoknya duduk ya. Jadi di serve gitu. Lalu ya pasti acaranya ada sambutan, ada toast. Jadi acara itunya sih masih sih Dan. Cuma makannya 1 menu. Jadi makanan hari ini adalah gado-gado. Sudah selesai. Dan makan 1 jam cukup lah. Cukup ya? Cukup lah. Iyalah. Emang mau berapa lama sih makan? Ya kan biasanya berlama-lama ngobrol ini itu gitu kan? Ya kalau ini memang enggak. Dan saya dengar juga nih Mbak Hen nih, nggak boleh ada nyanyi juga loh Dan, karena kan itunya ya dropletsnya itu loh yang ludah ya itu kan jadi saya pikir sih Mbak Hen pakai itu loh Dan, yang saya pernah bilang juga di episode yang lalu, nyanyinya pakai yang kayak apa Dan? Live streaming yang pakai orang di tempatnya masing-masing tapi bisa jadi satu gitu. Ya. Kasihan ya teman-teman entertainment ya, untung MC-nya tetap dipakai loh. Enggak dong, kan entertainment tetap dipakai, cuma tapi di rumah masing-masing. Iya, caranya tuh nggak ngumpul bareng. Tapi itu saya rasa sih, saya udah lihat kok di beberapa kebaktian aja begitu tuh Mbak Hen. Iya, yang itu loh, apa sih namanya saya nggak tahu. Dan masa kau nggak tahu yang pakai kotak-kotak itu, jadi di layarnya itu ada banyak yang nyanyi. Itu platform Zoom ya? Oh, oke, ya begitulah. Ya mungkin Bu. Di new normal ini kita memang betul-betul kreatif ya. Betul. Dalam memikirkan segala hal gitu kan, yang betul-betul push to the limit ya. Bu Heni kalau sitting dinner di Ciputra seberapa banyak bisa menampung Bu? Yang masih dalam protap kesehatan? Mejanya Bu, maksudnya jumlah. Biasanya karena biasanya itu kita bisa sampai 25 ya biasanya ya. Mungkin hanya setengahnya 12 isi 5, berarti hanya 60 orang ya? Iya, berarti oke memang. Memang kita
Kalau puluhan tuh saya masih lebih pede sih dibandingin ratusan orang ya. Benar-benar. Oke. Nah, kebutuhan-kebutuhan tentang wedding di new normal, resepsi termasuk terkait dengan venue masih yang kita perbincangkan. Sahabat Sonora, kita akan jeda sebentar untuk informasi di beberapa ruas tol berikut ini. Sonora FM News Traffic and Music masih di Opini with Diani bersama saya Diani Pranata dan saya General Manager Salesnya Ciputra. Saya geser Bu Heni malam hari ini. Siapa tahu. Daniel mau menggeser Bu Heni. Tadi kita sudah ngomongin tentang venue, bagaimana kesiapan Ciputra Art Planner untuk menyambut Anda, para calon mempelai untuk melaksanakan pernikahan di sana. Ini dari pemberkatan, dari akad nikah, blessing ceremony-nya bisa Bu Heni ya? Bisa dari akad nikah, dari kalau misalnya Chinese itu ada yang namanya tea ceremony juga bisa. Jadi semuanya bisa dan dilakukan di Ciputra Art Planner. Sampai ke resepsinya. Sampai ke resepsinya. Kita ada ruangan yang besar, sedang, kecil, komplit. Oke. Kesiapan protap COVID-19-nya juga sudah disiapkan. Kemudian tadi kebutuhan untuk Wi-Fi-nya juga sudah. Ya. Catering juga sudah ya Bu ya. Terus sekarang yang paling krusial adalah ngomongin tentang harga. Budget. Loh ini. Apakah budgetnya bisa lebih ekonomis Bu dibandingkan sebelum masa COVID ini? Sudah pasti lebih ekonomis karena harga normal yang biasa kita terapkan itu dimulai dari 75 juta plus sampai ke 145 juta plus. Untuk masa COVID ini bisa kita mulai dari 50 juta plus. Jadi memang lebih ekonomis ya Bu ya. Siapa yang mau merit inilah waktunya. Inilah saatnya. Itu teman-teman, harga itu belum termasuk makanan loh, maksudnya ruangan ya Bu? Dengan semuanya, dengan wifi, connection segala semua tentunya ya? Benar. Oh kalau saya nikah di situ ya udah nggak usah makan lah. Habis buat bayar gedung. Daniel jangan gitulah. Oke, berapa tadi maaf? Starting from 50 juta. Itu untuk berapa orang? Bisa untuk yang separuh orang tadi itulah, ya kan Bu? Iya benar. Berarti untuk berapa? 60 tadi misalnya kita makan meja ya? Iya, kalau makan meja ya. Orang sekitar 50 juta untuk venue-nya. Menarik ya. Fasilitas yang disiapkan oleh Ciputra Art Planner untuk para tamu selain ruangannya sendiri apa? Parkir, akses parkir, gratis dan sebagainya. Kemudian kita juga ada yang tadi saya informasikan, mungkin ada yang mau tea ceremony, kita juga siapkan tempat. Jadi ruangan yang berbeda dari ruangan resepsinya. Kemudian untuk menginap kita juga ada siapkan menginap di Raffles Hotel. Oh, berarti benar tuh Daniel bilang menginap di sebelah di Raffles Hotel berarti. Oh, sudah termasuk kamar. Iya, kemudian 60 orang juga kamarnya. Wes, dan siapa tuh kamarnya buat 60 orang. Bu Heni langsung bilang, begini kok mau gantiin gue gitu. Bayar untuk tamu 60, kamarnya katanya suruh sediain untuk 60 kamar. Waduh, nggak hitung-hitungannya nggak masuk nih Dan kalau kamu jadi GM-nya. Untung Bu Heni loh GM-nya loh. Kemudian berat. Gimana Bu? Iya. Kamarnya untuk siapa aja Bu? Tadi yang Ibu bilang kamar, berarti untuk orang tua ya dan pengantin ya? Ya untuk pengantin aja sih. Oh pengantin aja. Misalnya orang tua ataupun family mau kita ada special rate ya, special rate karena kita juga masih satu grup dengan kita bisa memberikan special rate which is di bawah daripada rate yang biasanya. Jadi dapat special rate dan Kemudian parkir juga kita siapkan untuk voucher parkirnya. Untuk berapa mobil ya? Gimana Bu? 10 mobil dan 10 mobil. Oke. Iya.
Baik. Terus tadi yang Diani mau tanya tuh Bu Hen, kalau misalnya ada yang mau site inspection gitu kan, kadang-kadang gitu ya, pengantin yang mau melakukan upacara pernikahan atau resepsi, pas di situ ada resepsi mau ngintip dulu gitu ya Bu Hen ya, mau lihat dulu gimana tuh protapnya tuh. Tapi kalau misalnya kita ya punya prosedurnya sih, kalau misalnya sedang ada acara, Yes. ataupun di galeri, memang kita tidak memperbolehkan untuk melihat sih. Palingan kita showing, karena itu privacy ya, karena kan apakah si customernya mau untuk orang tiga itu untuk lihat, orang lain untuk melihat gitu kan. Kalau biasanya sih kita kalau mau site inspection, kecuali kalau mendadak datang ya, kalau yang memang kita udah ada janjian, kita mau make sure tuh misalnya teaternya sedang kosong atau galerinya sedang kosong, jadi lebih maksimal melihatnya. Iya. Jadi semuanya gitu. Tapi gini Bu Hen, ini maaf nih, pengalaman saya sebagai wedding organizer, biasanya sebelum acara dimulai, jadi udah ada dekor segala, nggak boleh ya? Itu juga diintip nggak boleh ya? Mungkin kita akan tanya ya. Kan oke. Kita jaga privacy sih, benar-benar kita jaga privacy daripada klien kita. Kita tanyakan dulu ke ibu atau bapak yang memang kan pasti ada family yang in charge di sana. Kita tanyakan bersedia untuk tamu kita untuk mau lihat aja. Kalau memang mereka bersedia, kita akan mempersilahkan. Tapi kalau mereka bilang, maaf Bu, gitu kan. Nggak bersedia ya nggak boleh, iya. Soalnya kadang-kadang calon pengantin juga ini sih, pingin ngeliat kalau ada pestanya kayak apa sih, suka begitu kan. Oh iya. Nggak mau ngeliat kosongan gitu, nggak mau lihat. Kadang-kadang ada yang begitu, gitu. Benar. Dan kita permisi dulu sih, kita excuse ke yang punya lagi ada acara, iya. Dan ngomong-ngomong ini sahabat Sonora nggak ada yang masuk bertanya? Ajakin dong Bu. Iya, sahabat Sonora, ayo dong ketik opini, spasi nama, spasi umur, spasi domisili, spasi on air, kirim ke 081211292200. Oke, nah saya jadi ingin tanya ke Bu Diani nih, ketika berperan sebagai wedding organizer dan ada calon mempelai yang sedang konsultasi, pertimbangan untuk memilih venue apa saja Bu? Kalau Diani sih akses ya, dan saya lihat dari Ciputra Artpreneur itu aksesnya enak, ada yang langsung drop off mobil ya Bu Hen, langsung ke tempat acara, jadi nggak perlu muter-muter, walaupun ada yang bisa lewat apa tadi Bu Heni bilang lift Satrio Mall ya Bu. Kemudian dari Hotel Raffles juga bisa. Tuh, jadi aksesnya enak, lalu tempatnya juga luas ya Bu. Parkiran kita juga sangat luas. Nah, parkiran itu juga jadi bahan pertimbangan tuh dan. Oke. Nah, buat sahabat Sonora juga ingin bergabung malam hari ini silahkan ya, tentang memilih venue wedding di era new normal. Seperti apakah bayangan Anda, pertanyaan Anda, mari sampaikan melalui WhatsApp Sonora di 0812 1129200, ketik opini, nama, usia, alamat, dan juga pertanyaan ataupun opini Anda ya. Kami tunggu hingga jam 8 malam nanti. Anda masih mendengarkan Opini with Diani. Malam hari ini. Bu, kapan sih Bu siaran ke sini lagi, Bu? Iya, nanti kalau Miss Corona udah lewat. Ditungguin loh ke sini loh. Iya, saya juga udah kangen siaran di sana. Ini di rumah mulu nih. Di sini aja, nanti makan-makan apa gitu aja. Bu Heni ke sini kita makan bami-bami di depan. Ada beberapa yang sudah bergabung malam hari ini ya. Dan dari beberapa yang sudah masuk ini saya bacakan yang sepertinya belum terjawab dari obrolan kita. Yang pertama ada Darta, ini Bapak Darta mungkin ya. Mempersiapkan pilihan venue ini sebaiknya berapa lama sebelumnya? Bu Diani, Bu Heni? Kalau dari pihak Diani kan selalu bilang kalau wedding itu paling enak dipersiapkan 6 bulan sebelumnya. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga. Tapi nggak tahu tuh jadwalnya Ciputra 6 bulan sebelumnya. Makanya kan saya bilang kalau dari saya. Tapi kalau dari Mbak Heni, apakah memang 6 bulan atau harus setahun sebelumnya? Karena kadang-kadang venue ini memang
yang paling pertama dikejar ya, dicari orang. Gimana pengalaman Bu Heni? Benar, kalau misalnya wedding biasanya ya, kalau persiapan wedding, apalagi tuh mempelainya tuh keluarga pengen di hari baik, bulan baik, biasanya tuh mereka kayak udah booking 1 tahun sebelumnya. Tapi memang agak jarang, tapi itu udah well plan banget orang-orang seperti itu. Tapi ada juga yang last minute, dan kami sangat-sangat senang banget kalau ada yang last minute sih. Ada 1 tahun, mungkin ada yang 8 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan juga kami sangat welcome banget gitu kan. Tapi kalau untuk yang benar-benar pengen hari baik, bulan baik itu biasanya sih setahun. Ya, karena untuk dapat tanggal exactly itu ya. Kebutuhan DP-nya seberapa banyak sih Bu kalau saya calon mempelai ketika harus memilih venue, berapa budget yang harus saya siapkan untuk DP-nya? Kalau untuk DP biasanya kita ada security deposit. Itu biasa nanti akan dikembalikan, itu security deposit cuma hanya sebagai ini aja sih, maksudnya make sebagai sure guarantee ya. Guarantee aja kan, kadang-kadang ada perusahaan jaminan aja, tapi itu akan dikembalikan setelah acara selesai dong. Minggu setelah acara selesai. Teman-teman di 25% dari total revenue-nya itu memang harus diberikan kepada kami. Pemesanan bayar security deposit, kemudian 2 minggu atau 3 minggu kemudian bayar deposit 25%. Nah, mumpung sudah ngomongin soal budget, ini Bapak atau Ibu Widi ini menanyakan, ke Bu Diani mungkin ini, berapa persen dari budget pernikahan sih untuk venue sebenarnya? Kalau venue itu kan biasanya 40% sampai 50%, termasuk makanan loh tapi. Termasuk makan. Iya. Kan yang Diani pernah sebut ya, 7 besar pernikahan itu, yang pertama memang selalu venue, tapi termasuk makan. Jadi sudah termasuk food and beverage, itu 40 sampai 50% porsinya dari total biaya pernikahan. Tapi jujur nih teman-teman, itu kan pernikahan sebelum masa COVID ya. Itu rumus budget yang sudah internationally accepted. Jujur dia nih nggak tahu nih kalau di masa COVID ini saya harus menghitung kembali. Tapi itu sudah termasuk dekor belum Bu? Belum, dekor itu unsur kedua yang terbesar. Kalau di masa sebelum COVID ya, mengambil porsi sekitar 15 sampai 20% dari total biaya pernikahan. Loh, tadi Bu Heni dengan harga segitu belum termasuk dekor itu Bu? Ya belum. Daniel, sudahlah. Ini udah oke. Sudahlah, nggak usah didekor aja. Nggak usah didekor. Tadi kembali lagi yang ke tadi tuh, yang Diani bilang waktu ya Bu Heni dan Daniel ya. Kenapa Diani suka 6 bulan? Tapi benar yang Bu Heni bilang, kalau Anda ingin mencari tanggal cantik, hari baik, ya memang harus setahun. Karena takutnya keduluan orang lain. Tapi kalau Diani langsung akan menyarankan gini Bu Heni, boleh mesen venue-nya setahun sebelumnya demi supaya dapat tanggal yang diinginkan. Tetapi habis itu Diani selalu bilang gini, ngimpi dulu deh mau pestanya kayak apa. Soalnya kalau enggak Bu Hen dan Daniel, pengantin tuh suka berubah-ubah kalau udah setahun itu. Ntar maunya begini, tahu-tahu konsepnya beda lagi gitu. Kalau ngelihat kawinan temennya, Bu Diani, saya berubah deh. Aduh, gitu maksudnya benar-benar ulang lagi dari awal. Venue-nya minta ganti deh. Aduh, tambah pusing. Kalau venue enggak, venue mereka sudah memang udah pasti. Tapi yang membuat pusing wedding organizer tuh kadang-kadang kalau setahun persiapannya, yaitu berubah-ubah konsepnya. Tadinya mau begini, tapi ngelihat temennya pestanya kayak gitu, diganti aja Bu, jangan ini maunya kayak gini gitu. Makanya Diani suka bilang kalau habis mereka pilih venue ya, udah pasti gitu, udah bayar deposit juga tadi kata Bu Heni, saya selalu bilang ngimpi dulu deh mau pestanya seperti apa, bayangkan sungguh-sungguh kalian tuh mau seperti apa. Jadi nanti baru setelah kurang 6 bulan atau 8 bulan baru ke saya. Karena itu biasanya udah enak tuh Daniel dan Bu Heni. Udah nggak bisa berubah lagi dong. Udah harus bikin undangan dan sebagainya. Baik, Ibu-ibu sisa 3 menit ya untuk udah 3 menit aja. Iya, ini terakhir saya ke Bu Heni dulu deh, apa yang mau disampaikan untuk sahabat Sonora mengenai kesiapan venue untuk menyambut
resepsi pernikahan di era new normal ini? Bagi yang mau wedding, kami dari Ciputra Artpreneur sudah siap untuk misalnya menyediakan segala sesuatu hal pada masa-masa COVID seperti ini. Jangan takut gitu, jangan merasa kayaknya kita pending dulu deh atau apa dulu. Informasi aja ke kita akan membuat wedding kalian itu menjadi spektakuler, bisa dinikmati dengan banyak orang, which is dengan live streaming juga bisa. Jadi keluarga inti bisa di Ciputra Artpreneur, kemudian kita bisa live streaming kepada mungkin ratusan tamu-tamu, teman-teman di luar sana. Jadi jangan takut untuk melakukan wedding di masa-masa seperti ini. Oke, Bu Diani? Kalau saya percaya sih Ciputra Artpreneur sudah sesuai semua protap kesehatan di masa COVID ini. Karena Ciputra Artpreneur selama ini juga bekerja sama dengan kami dengan sangat profesional. Tetapi saya cuma mau pesan kepada calon pengantin ya, untuk tetap mengikuti protapnya. Jadi kalau venue-nya sudah sesuai dengan protap, kitanya juga dan karena ini benar-benar ada cerita ya pernikahan berujung maut di Semarang. Ibu dan adik meninggal karena corona. Dan ternyata itu ditemukan kenapa? Ada keluarga yang ternyata orang tanpa gejala loh. Jadi sebenarnya udah ada gitu, tapi hadir. Jadi teman-teman, maksud saya tolong kalau mau hadir di suatu event, saya rasa sebaiknya periksa dulu kesehatan dan kalau kalian memang terindikasi, ya jangan hadir gitu. Terutama kalau udah ada rasa-rasa juga demam, badannya nggak enak, batuk, pilek, misalnya ada begitu, sebaiknya nggak usah hadir. Walaupun kalian merasa cuma flu biasa, tapi jangan karena sikap kita ini juga keegoisan terhadap orang gitu loh. Kalau kita nggak mengikuti protap kesehatan. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Diani, Bu Heni untuk waktunya malam hari ini. Semoga memberikan banyak informasi untuk sahabat Sonora tentang resepsi pernikahan di era new normal. Bocoran minggu depan, Bu Diani? Nah, bocoran minggu depan, karena kita udah lama banget ya nggak bagi-bagi hadiah. Asik. Terus kayaknya nih sahabat Sonora juga kalau lagi bicara yang begini terkesima, kayaknya jarang yang ini ya komen-komen gitu. Jadi dia nih mau tanya deh, karena kita 3 minggu ini udah bicara pernikahan-pernikahan terus ya. Sekarang gantian nanya ke sahabat Sonora, menurut kalian pernikahan di era new normal ini apa sih? Menarik ya, kita jawab minggu depan. Jadi silakan terus dengarkan di setiap hari Kamis jam 7 sampai dengan jam 8 malam hanya di Opini with Diani. Terima kasih ya Mbak Heni. Terima kasih Mbak Diani. Makasih. Dan apapun nanti bisa lihat ya di IG-nya Mbak Heni ya. Siap. Gimana Bu? Untuk jualannya bisa lihat di sosial media Ciputra Artpreneur. Oke, ya. Terima kasih Ibu-Ibu, sampai ketemu lagi. Terima kasih, selamat malam, salam sehat. Halo sahabat Artpreneur, Ciputra Artpreneur merupakan tempat multifungsi yang terletak di jantung kota Jakarta, berlokasi di kawasan yang sangat strategis, yaitu di Ciputra World 1, Lotte Shopping Avenue di lantai 11 sampai 13. Teater Ciputra Artpreneur. Teater ini merupakan salah satu gedung pertunjukan dengan fasilitas terbaik di Jakarta. Terletak di lantai 13, teater ini didesain oleh arsitek ternama dengan standar internasional. Teater berkapasitas 1.163 kursi ini telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti orkestra pit, kelengkapan tata suara dan tata cahaya, 11 ruang ganti di area backstage, VIP lounge, serta beberapa ruangan tambahan lainnya sebagai sarana pendukung kegiatan. Galeri Ciputra Artpreneur. Galeri yang terbagi menjadi 3 bagian ini
memiliki kapasitas hingga 1.000 pengunjung. Dilengkapi dengan fasilitas terbaik seperti 14 Christie Projectors beserta giant screen untuk memproyeksikan visual art show. Saat ini, demi keamanan dan kenyamanan bersama dalam menjalankan the new normal life, Ciputra Artpreneur telah menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Setiap pengunjung diwajibkan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, melewati pemeriksaan suhu tubuh, serta menjaga jarak selama berada di area Ciputra Artpreneur. Untuk menjamin kebersihan area, kami juga melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruangan secara reguler. Kami sangat mengerti banyak sekali bisnis dan bidang kehidupan yang terdampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kami ingin sekali membantu mewujudkan berbagai acara dan seni pertunjukan dalam tatanan baru, the new normal life. Once in a lifetime opportunity. Hanya di tahun ini, diskon venue 80% untuk Galeri Ciputra Artpreneur. Promo ini berlangsung sampai 31 Juli 2020. Sahabat Artpreneur, tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, tetap berkarya. Salam entrepreneurship.